Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, khususnya Bapak Ibu guru honorer, mari kita bersama-sama melakukan verifikasi dan validasi ijazah di GTK. Jadi ini untuk persiapan pendataan P3K guru honorer di tahun 2020-2021. Jadi ada peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 telah dipersiapkan dalam memenuhi kebutuhan perencanaan pemerintah untuk melakukan pendataan P3K guru honorer di tahun 2020 tahun 2021 ini melalui sistem yang terkoneksi dengan data Dapodik, ya, data pokok pendidikan. Perlu diketahui oleh seluruh guru honorer yang telah terdaftar di Dapodik, untuk pendataan kali ini dilakukan melalui sistem informasi data guru dan tenaga kependidikan atau info GTK dengan melakukan pengecekan terhadap ijazah yang digunakan dan telah diverifikasi secara pribadi menggunakan akun GTK pada data Dapodik yang telah diverifikasi dengan mengunjungi laman resmi Verval GTK. Mari kita mencoba melakukan verifikasi dan validasi ijazah bersama-sama. Kita buka browser kita, saya buka Chrome. Bapak bisa buka Chrome, bisa buka yang lainnya. Lalu kita tulis di sini adalah info GTK. Lalu kita enter, akan keluar seperti ini, Pak sekalian. Paling atas ada info GTK versi 2020.2.0. Mari kita enter, klik ya, kita enter. Ya, akan keluar seperti ini, Bapak sekalian. Ini ada dua pilihan, yang atas login langsung ke GTK, yang bawah login menggunakan SSO. Sebenarnya kedua-duanya bisa dipakai, tapi kita pakai yang atas saja ya langsung ya. Kita klik login langsung ke GTK. Hasilnya seperti ini. Jika sudah seperti ini, Bapak Ibu sekalian memasukkan email yang benar, jangan sampai salah. Terus memasukkan password email. Terus kita klik login. Kita klik login ya. Kita klik login ya. Hasilnya seperti ini sekalian. Di halaman ini sudah tampak data kita. Kita juga bisa menjelajahi, melihat-lihat ke bawah seperti apa ya. Kita tunggu sebentar, akan muncul Verval ijazah, akan muncul ini ya, link ini S1 /D4. Kita klik ini ya, kita klik. Nah, akhirnya muncul data seperti ini, Bapak sekalian. Kita sudah muncul, nama kita sudah muncul, NPSN-nya sudah muncul, nama perguruan tingginya nanti kita masukkan, kita klik ini. Nanti akan ya, oke, kita coba, kita masukkan aja ya. Contoh saja, saya masukkan Universitas Kanjuruhan, kita klik sudah muncul. Terus kita klik juga di sini, nanti akan muncul banyak jurusan. Saya memilih bimbingan dan konseling. Terus kita masukkan NIM atau NPM, mungkin sekolah lain menyebutnya NPM. Lalu kita klik, kita cek. Nah, ternyata setelah kita cek muncul data tidak ditemukan. Apabila data tidak ditentukan seperti ini, Bapak sekalian, kita harus mengunggah secara manual ijazah kita. Jadi ijazahnya kita scan dalam bentuk PDF, besarnya kurang 1 MB ya. Kita cek ini ya, kita cek. Lalu itu kita unggah ya, kita klik, kita unggah. Nah, setelah kita unggah seperti itu, Bapak sekalian, ternyata sudah tampil data komplit seperti ini ya. Data sudah di Verval 27 dan seterusnya sudah jadi. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti data kita sudah terverifikasi dan tervalidasi. Jika ijazah kita belum terverifikasi, Bapak Ibu bisa melakukan langkah seperti ini. Jadi apabila nomor ijazah Anda tidak terdaftar, silakan hubungi perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah untuk memastikan data Anda telah dilaporkan melalui PD Dikti. Ya, monggo terserah Bapak Ibu sekalian. Itu kira-kira tutorial singkat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak sekalian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.